Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tema kita hari ini adalah Qissatu Nuh alaihi salam, menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, satu nabi yang cukup sabar, cukup kuat dalam berdakwah, terkenal nabi yang kuat dalam menyiarkan agama Allah, khususnya tauhid. Untuk mengawalinya, kita masuk ke halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Huwa Nuh ibn Lamik ibn Matusharh ibn Khanuh. Nabi Nuh itu putranya Lamik. Lamik itu putranya Matusharh. Matusharh itu putranya Khanuh atau Nabi Idris. Berarti niki Nabi Idris niku canggahe, cangga saking Nabi Nuh. Nabi Idris itu putranya Yard. Yard putranya Mihlayil. Mihlayil putranya Qainan. Qainan putranya Anush. Anush putranya Shis alaihi salam. Nabi Shis alaihi salam putranya Nabi Adam Abul Bashar. Kita sekarang bicara tentang sosok Nabi Nuh dari sisi kelahiran beliau. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh dengan Nabi Adam, jadi Nabi Nuh niku dilahirkan wa mautu Adam mi'at wa sitta wa arba'un sana. Jadi ketika Nabi Adam sedo 46 tahun berikutnya lahirlah Nabi Nuh. Mayoritas pendapat ulama mengatakan jarak antara Nabi Nuh, mayoritas ini didukung hadis Nabi nanti, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 10 kurun, 10 abad. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 kurun, 10 abad, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Hatim dalam kitab Sahihnya Ibnu Hibban. Berarti kalau begitu Nabi Nuh niku sudah termasuk 2000 tahun setelah bumi ini dihuni oleh manusia. Pada saya kita tahun pinten 2020 iku terhitung dari Masehi. Berarti rodok tuwek bisa niki bumi nih. Ibaratnya ngono. Nabi Nuh mawon iku wis umure duduk umure bumi lho, umure menungso. Artinya masa manusia menghuni pada saat itu sudah 2000 tahun. Itu cukup lama. Cuman ini masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah kurun ini bermakna abad sebagaimana yang kita kenal, atau makna kurun ini memiliki makna lain? Ini yang perlu kita bahas nanti, karena ini menjadi dasar untuk melihat dakwahnya Nabi Nuh. Jadi saat ini produk belajar bahasa titik sini, kalau jelaskan maknanya kurun, al-qarnu. Jadi kalau hadis yang diriwayatkan dening Al-Bukhari dari Ibnu Abbas itu ada istilah
asyratu qurun. 10 abad. Nah, makna al-qarnu atau al-qurun yang jadi persoalan adalah di kata ini. Al-qarnu yang biasa kita sebut dengan, nah, al-qarnu ini maknanya dua. Al-qarnu itu bisa bermakna abad, abad berarti 100 tahun, 100 tahun berarti satu abad. Tapi bisa bermakna jail atau generasi. Nah, di Quran banyak sekali yang menyebutkan kata al-qarnu dalam arti dia generasi. Wa kam ahlakna min qarni, minal qarni, min ba'di Nuh. Berapa banyak kami binasakan kaum yang datang sesudah Nabi Nuh. Atau di hadis Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, sebaik kurun itu adalah qarni, kurunku. Yang dimaksud dalam hadis Nabi itu bukan 100 tahun, satu abad, tetapi jailun, sebaik generasi adalah generasi di zamanku. Ya, berarti kalau memang ini dimaknai al-qarnu bermakna dalam satu abad itu 100 tahun, jarak Nabi Nuh dan Nabi Adam itu berarti 1000 tahun. Karena apa? Di dalam Imam Bukhari itu 10 abad, berarti 100 kali 10 menjadi 1000 tahun. Jadi jarak Nabi Adam dan antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Kalau al-qarnu ini dimaknai 100 tahun. Tapi kalau dimaknai jail minan nas itu bisa bermakna ulufun. Ribuan tahun. Karena apa kata al-qarnu misal di Quran, wa kam ahlakna minal quruni ba'da Nuh, ya, min ba'di Nuh, itu berabad-abad. Artinya dimaknai jail itu adalah generasi, bukan soal waktu. Sehingga kalau kata al-qarnu dimaknai jail, kata Ibnu Katsir itu bermakna ulufun, jadi lebih dari 1000 tahun. Bisa beribu-ribu tahun masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah, dari sini kemudian coba kita sambungkan dengan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang ada di dalam kitab ini, di mana di situ Rasulullah SAW itu bersabda bahwa kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Konon antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 qurun. Kulluhum 'alal Islam, semuanya beragama Islam. Ini yang menjadi persoalan kita. Kulluhum 'alal Islam. Yang bermasalah di sini nanti. Kullu. Kalau kulluhum 'alal Islam, pertanyaannya kenapa dakwah Nabi Nuh kok tauhid terus? Padahal wis Islam kok. Ibaratnya jalannya kan tentu. Sehingga kemudian jika dimaknai kulluhum itu maknanya semuanya, maka eranya Nabi Adam sampai datangnya Nabi Nuh itu tidak ada kemusyrikan. Tidak ada penyembahan-penyembahan selain Allah.
Sehingga kemudian di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa kata kullu itu tidak selamanya dimaknai semua. Tapi kullu bermakna, ada yang bermakna semua, berarti tanpa terkecuali. Ada yang bermakna aksar, mayoritas. Ini yang ngomong Ibnu Katsir. Jadi beliau menyimpulkan pendapat ulama bahwa kulluhum yang terdapat hadis Imam Bukhari ini, mayoritas mereka beragama Islam, tapi juga tidak sedikit yang menyembah berhala. Nah, dari situlah kemudian muncul dakwanya Nabi Nuh. Lek cara lek ngaji bahasa, lek ketemu kata kullu berarti bisa bermakna semua tanpa terkecuali. Kalau bisa juga bermakna aksar atau mayoritas. Sehingga tidak boleh kemudian teman-teman secara semerta-merta memaknai kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, bahwa semua tanpa terkecuali semua hal yang baru dalam agama dhalalah tersesat, semua kesesatan yang gini neraka. Saged dipahami nggih? Iki sing nafsiri ngene dadi kula Ibnu Katsir. Enak nggih? Jadi kulluhum berarti mayoritas. Maya itu dilihat, bisa dilihat di paragraf yang ketiga. Juga paragraf terakhir itu ya. Itu dibagi menjadi dua, maknanya semua dan aksar. Sehingga mayoritas ulama kemudian memaknai bahwa kulluhum, mayoritas yang ada pada zaman itu adalah agama tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah kemudian kita berangkat mengkaji dakwah Nabi Nuh. Kalau kita melihat kulluhum dalam arti mayoritas beragama Islam, dan tidak sedikit pula yang kemudian penyembahan berhala, lalu dari mana kok kemudian manusia itu menyembah berhala? Ini yang perlu dipertanyakan. Bahwa disebutkan bahwa ummatan wahidah, bahwa dulu niku kabeh ummatan wahidah. Tidak ada penyembahan berhala, tidak ada penyembahan terhadap akalnya sendiri, tidak ada penyembahan, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sing ono mek kelakuan api ambek kelakuan elek, tapi tidak sampai terjadi kekafiran dan tidak terjadi kemusyrikan. Maka di dalam kitab ini dijelaskan mulai terjadinya kemusyrikan dan kekafiran itu adalah sepeninggalnya Nabi Idris alaihissalam. Jadi di eranya Nabi Idris itu kan banyak orang-orang saleh. Apa kemarin contohnya kayak Gusti Allah itu ngumpul no amale wong sak donya saat itu, maka itu bisa lek-lekan kali Nabi Idris alaihissalam. Itu menandakan juga bahwa zaman iku wong ibadah iku nemen. Nggih, zaman itu banyak orang-orang saleh, banyak para abid. Sehingga orang-orang soleh itu kemudian sangat dihormati, sangat dimuliakan di era itu. Saking dihormatinya, saking dimuliakan, niku sampai terlalu dan melebihi batas. Jadi coro menghormati wong soleh, wong alim niku sudah melampaui batas. Sehingga tapi di era itu masih belum terjadi. Nah, ketika orang-orang soleh yang mereka agung-agungkan, yang mereka puja-puja akhlak mulianya, ibadahnya itu kemudian meninggal, boleh kemudian para penganut-penganutnya ini mencoba untuk mengenang orang-orang soleh itu dengan cara membuat replika. Kalau sekarang itu apa istilahnya? Patung. Membuat patung atau membuat semacam monumen. Alasannya apa? Alasannya biar saya itu mengenang orang soleh tersebut, dan biar saya ketika ibadah itu ingat akan contoh yang bagus itu awalnya.
Nah, pun dalam generasi itu pasca Nabi Idris wafat, kemudian terjadi fenomena seperti tadi itu. Kan nggak ada yang mengingatkan, karena sudah tidak ada Rasul, tidak ada Nabi. Nah, itu semakin mewabah di masyarakat. Artinya di masing-masing masyarakat itu kalau ada orang soleh, orang alim, itu mesti dibuatkan patung. Siapa yang membisiki pertama? Iblis, laknatullah alaih. Jadi iblis itu mendo-mendo jadi menungso, kemudian bisiki para tukang patung, orang yang pintar membuat kerajinan, dikasih bisikan bahwa buatkan saja replika atau patung untuk mengenangnya, sehingga kamu tidak melupakannya. Berarti ini kan ilmu Nabi Idris ya. Nabi Idris itu pintar tulis menu, menulis masalah seni dan sebagainya itu kan. Nah, tapi disalahgunakan. Akhirnya hampir di masyarakat mewabah pembuatan patung, pembuatan replika dari orang-orang soleh. Tapi di era itu, di jahil itu, era itu masih belum bermasalah. Masalah di mana? Ketika orang-orang yang membuat patung ini dan masyarakat yang seeranya itu meninggal ganti anak turun, ini nggak ngerti ilmu nih. Jadi ilmu itu tidak ditransfer secara baik kepada anak turunnya, sehingga muncullah pemahaman baru dari anak-anak ini. Kalau di awal itu kan masih menganggap bahwa ini sebagai orang soleh dan itu untuk mengingat monumen. Nek cara saiki ngono ke Indonesia ono monumen apa Jogja Monjali ngono iku nggih. Ono patung Jenderal Sudirman, ono macam-macam. Tapi kan nggak sampai merubah tauhid toh. Ya ndak. Itu apa? Mengenang. Loh, itu yang terjadi awal-awal. Tapi kenyataannya ketika generasi ini meninggal dan ilmu tidak ditransfer secara baik kepada anak turun, sehingga anak turun ini salah menerima cerita. Sehingga cerita yang awalnya ini manusia soleh, muncul penuhanan terhadap orang soleh. Muncullah kemudian pemujaan yang itu melampaui batas. Nah, generasi kedua pasca Nabi Idris, generasi berikutnya tambah nemen maneh, meninggalkan Tuhan, sudah meninggalkan Allah. Sehingga di puncak keburukan itu, puncak kekafiran, puncak kemusyrikan, diturunkanlah Nabiullah Nuh alaihis salam untuk mengembalikan tujuannya. Mengembalikan apa? Mengembalikan era pada saat yang sudah rusak tauhidnya itu, supaya kembali kepada ummatan wahidah. Jadi muslim, jadi orang sing sadar ambek pangerane. Nah, itu awal mula Nabi Nuh diturunkan. Nah, ketika sudah parah nih, wis nemen parai baru mudhun Nabi Nuh. Bayangno 2000 tahun, 1000 tahun. Itu ya wis ukurane kaya ya wis nemen rusune. Wis nemen rusune. Sehingga rusune masalah akidah pada saat itu banyak sekali digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ayo saiki kita lihat bagaimana kekotoran tauhid mereka. Kita lihat bagaimana kenakalan mereka dalam bertauhid. Biar kita jadi paham antara zaman iko sampai zaman sakmene iki, ketika ada terjadi pengotoran terhadap akidah atau tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi, halaman 50 atas sendiri. Laqad arsalna, sungguh telah kami utus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, pada kaumnya. Faqal, beliau berkata, ya qaum, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu,
tidak ada bagi kalian min ilahin dari Tuhan ghairuhu selain Allah. Ini sesungguhnya aku akhafu khawatir alaikum atas kalian. Khawatir apa? Azab yaumin azim, azab di hari kiamat kelak. Kalimat apa ini? Kalimat kasih sayang nggih. Inni akhafu azab yaumin azim. Rek, aku iku khawatir rek kon terus koyo ngene, kowe jeng iki ana siksa sing luwih gedhe teko kabeh iki. Apa iku? Siksa ning ngene dina kiamat. Nah, iki nabi yang penuh kasih sayang, nabi yang sabar dalam mendakwakan. Ya qaum u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan patung, tidak ada Tuhan reca, tidak ada Tuhan macam-macam. Mung situk Tuhan iki. Sinten? Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat jawaban mereka. Qala al-mala'u min qaumihi. Kepala suku mereka ada yang berkata, Inna lanaraka, sesungguhnya kami lanaraka melihatmu fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ya apa ini? Ya. Dikandani dengan penuh kasih sayang, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Dibalas oleh mereka, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Lho kon sing sesat iku no. Coba ayo dilihat. Kenapa Allah menggunakan kata inna lanaraka? Ro'a yara. Jadi ro'a yara itu bisa bermakna melihat secara fisik, bisa juga bermakna melihat secara mimpi. Coba contohnya kayak ini ayat tentang menjelaskan Nabi Ibrahim kali ini apa sih kok? Nabi Ismail nggih. Qad saddaqtar ru'ya. Qad saddaqtar ru'ya. Ru'ya itu satu akar kata, apa itu? Melihat. Tapi di situ bermakna apa? Mimpi. Tapi lek iku bener mimpi, maka di ini kata saddaqa. Benar, tidak ada kebohongan dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu. Artinya ro'a itu bisa bermakna melihat secara fisik, bisa juga bermakna melihat dalam mimpi, bisa juga melihat dengan pikir. Berarti memandang, menganalisis gitu, cara rek kampus sih. Iku ro'a ya, ra. Makanya kemudian muncul kata ru'ya. Ru'ya itu apa? Melihat, bisa bermakna juga berpikir. Kalau demikian berarti pendapat mereka itu ada peluang besar dimaknai pendapat mereka secara subjektif. Inna lanaraka, sesungguhnya menurut pendapat subjektif kami, cara ngoten, la fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Jadi omongan Nabi Nuh itu halus, dijawab dengan kata yang to the point dan itu menyakitkan. Gila ya apa cara wong dilokno sesat iki ya apa sih? Ya sangat menyakitkan. Nggih, carane Mas Rokib itu ngandani kanca-kancane ae talek ngaji. Oh, ben kena gawe sangu ning akhirat, kon gak jange aku wedi kon jange gak duwe sangu mati, kemudian anu dijawab ngene. Anta fi dhalalin mubin. Kon sesat kon Rokib, misalnya kayak gitu. Ojo ngono, iku jelas mangkel, ojo ngono. Ngene ae lho, lara ya lara. Wis ngene ta Rokib. Wis padha gak jelas iki. Wis urusan-urusanmu dhewe, urusanku dhewe. Masih tak badhok dhewe iki. Kadang ngono ya sik lho. Apa maneh Nabi Nuh? Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesat ditambah maneh nyoto. Jan tenan-tenan sesat. Masya Allah. Berat yang dihadapi beliau itu berat. Oh. Terus qal ya qaum, dijawab dengan Nabi Nuh. Ya penjawabnya Nabi Nuh. Laisa bi dhalalah. Aku gak sesat rek.
laisa bi dalalah. Aku gak sesat, apa sing tak gawe gak sesat. Walakinni rasul. Aku iki utusane Gusti Allah, min rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Di situ nggak pakai kata Allah, tapi pakai Rabbun alamin. Soalnya apa? Mereka nggak kenal Tuhan saat itu. Dia nggak kenal Gusti Allah. Aku iki Tuhan semesta alam, Tuhan sing gawe udan. Sekolah apa? Mereka itu menyembah berhala minta hujan. Rabbil alamin, aku diutus oleh Tuhan sing gawe udan, Tuhan sing gawe awan, Tuhan sing gawe bengi, Tuhan sing gawe kon rezeki, Tuhan sing nguripi kon saben dina dudu berhala-berhala iku. Nah. Uballighukum risalati. Risalati Rabbi. Aku hanya menyampaikan risalah dari Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu, dan aku mengetahui sesuatu dari Allah yang tidak kalian ketahui. Nah, ini ada tiga di situ. Yang pertama, aku menyampaikan risalah. Yang kedua, aku memberi nasihat. Yang ketiga, aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui, dan itu informasi dari Tuhanku. Kemudian, aw ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum 'ala rajulin minkum liyunzirakum wa tattaqu wa la'allakum turhamun. Kenapa kok kalian itu malah heran jika ada seorang rasul yang membawa peringatan dari Tuhan kalian? Liyunzirakum wa tattaqu la'allakum turhamun. Bertujuan semua itu supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa. Jawabannya fakazzabuhu. Semua yang disampaikan Nabi Nuh tadi itu didustakan. Artinya gak direken sih mendingan. Didustakan. Itu perlakuan mereka kepada Nabi Nuh. Berarti kan ini kemusyrikannya sudah mengakar betul. Terus gak kena digandani. Nah, angel jari anak saiki ya. Wa qala fi surati Yunus. Nah, sebelum ke surat Yunus, kita harus dalam video dakwah kepada sesama muslim atau dakwah kepada non muslim. Kalau konteks ini di ayat ini dakwah kepada non muslim, maka cara yang disampaikan harus dengan cara yang elok. Tidak boleh ada sedikit pun kata pemaksaan, tapi dengan penuh ini akhafu, aku khawatir, yaitu kalimat kasih sayang tentang akibat dari apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan. Yang pertama, seandainya kemudian ada kesombongan dari mereka, kamu apalagi mengatakan sesuatu yang negatif kepada kita saat berdakwah, tetap saja tidak perlu diladeni dengan kata-kata yang negatif pula. Ya, coro dakwah nih, uballikum risalati Rabbi. Artinya yang aku namung nyampaikan mawon ning coro di Al-Qur'an ini ngoten. Enggak usah coro di agamaku. Lah soalnya apa? Agama kita ya agama mereka saja nih, karena tentu Tuhan kita juga Tuhan mereka, Tuhanmu itu Tuhanku. Lah Tuhanku ya Tuhanmu kabeh, karena tentu Rabbil alamin. Lah menurut Tuhan kita. Ya, Tuhan kita siapa? Ya Allah, dan mana yang Tuhan kan? Nah, ya sampaikan saja. Enggak perlu menutupi. Lek ning Quran koyo ngene, Kang. Lek ning hadis mung koyo ngono. Wa ansahu lakum, dan kalimatnya dengan nada nasihat. Ansah, memberikan nasihat. Wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Mereka enggak ngerti mungkin azab kubur, azab yaumul ba'ats, adab kiamat, mereka enggak tahu. Ya disampaikan aja. Keporongkok kemudian bisa menerima atau tidak, ya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks ini kita berdakwah. Dakwah itu apa sih? Ajak-ajak.
Berarti lek coro aja ya kudu dengan cara yang baik, dengan kalimat yang baik. Dan di dalam hati kita itu ada niat ansah, memberi nasihat. Itu pun lek mampu. Lek misalkan gak mampu kate nasihati, aku kate nasihati opo, kate maca Quran yo gak pate iso. Ngono ya. Kate maca terjemahane terus sak jalan kuwatir yo salah. Oh, ning hadis yo kudu cenderung ngapal hadis kecuali hadis innamal a'malu binniyat. Opo sing kate tak sampeno misalnya. Ngono kate nasihati misalnya. Berarti kan bukan di kapasitas kita, di level kita terkait dengan ansahulakum. Nggih, mungkin dengan cara dakwah yang lain. Oh, aku saiki duwe arto rek, iku non agama lain, non muslim yang mungkin ekonominya gak mampu, yo dibantu. Menunjukkan akhlakul karimah seorang muslim. Nggih, tanpa ada niat apapun kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, laisa yo ambek ngejak-ngejak supaya mlebu Islam. Nah, itu ada dakwah seperti itu. Di dalam surat Yunus sekarang, watsu alaihim naba Nuh, ceritakanlah, bacakanlah alaihim atas mereka. Mereka itu di sini siapa? Yaitu umat orang-orang jahiliyah, orang musyrik pada saat itu yang getol memusuhi Rasulullah SAW. Cerita tentang apa? Naba Nuh, berita besar tentang Nabi Nuh. Tutup khobar loh ya. Tapi naba berarti kan cerita besar tentang sejarah Nabi Nuh. Idh qala liqaumihi, saat dia berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, in kana kaburu alaikum maqami, jika kalian memang berat, jika memang makamku ini memberatkan kalian, atau jika keberadaanku ini memberatkan kalian, wa tazkiri, dan jika peringatanku ini memang memberatkan kalian, yaitu peringatan bi ayatillahi, peringatan tentang tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah, ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, maka hanya kepada Allah lah aku berserah diri. Jadi fa'alallahi tawakkaltu artinya ini, kon lek wis gak gelem takjak, kemudian kon yo apa sih gak seneng ambek makomku, aku dadi nabi, dadi rasul, nyampe risalah, tambah kon mungsuhi ya. Wa tazkiri bi ayatillah, kon yo mendustakan ayat-ayat yang tak sampai nang awakmu, fa'alallahi tawakkaltu. Jadi gak ndelok kono, tapi langsung fa'alallahi, langsung munggah niki. Ojo nang rene ngoten ya. Lek misalkan lek ambek menungso muncul napa? Ya ngamuk, ngoten ya. Ketika dikatakan dolalin mubin, ketika dimusuhi, didustakan, maka Nabi Nuh itu munggah akhirnya. Tawakkaltu, fa'alallahi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah aku berserah diri. Berarti kan Nabi Nuh kan delok wong itu, mboten lihat orangnya. Pun. Terus fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, maka kumpulkanlah amrakum, orang-orang kalian, wasyuraka'akum, amrakum itu pemimpin-pemimpin kalian, wasyuraka'akum, sekutu-sekutu kalian. Thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan, jangan sekali-kali menyimpan sesuatu, sebarkan saja. Thumma qadu ilayya, dan putuskanlah ilayya tentangku, padaku, wala tunzirun, jangan ditunda. Menurut ayat tafsir, ayat ini itu, jadi sudah ada pembunuhan terhadap Nabi Nuh, didustakan, itu sudah ada perencanaan pembunuhan antara kaum mayoritas yang ada pada saat itu dan pembesar-pembesarnya, termasuk Malak tadi itu kan ngomong gitu. Malak itu kan kepala suku, pemimpin. Jadi pemimpin ini sudah menghadap Nabi Nuh dan mengatakan dengan jelas, innaka lafi dhalalin, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Iki sing ngomong dudu wong cilik niki. Raja utawi kepala suku pada saat itu. Jadi sing menghadapi langsung orang besar pada saat itu. Nah, akhirnya Nabi Nuh mengatakan, jika kalian memang berkeberatan,
tidak suka mendustakan, dan sudah terdengar bahwa akan ada terjadi pembunuhan terhadap Nabi Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh mengatakan, kumpulkan saja semuanya, kumpulkan semuanya, pemimpinmu kabeh, rakyatmu kabeh, suraka, orang-orang yang berpikiran sama denganmu, bertauhid sama denganmu, putuskan tentangku. Aku ditantang, sakarapmu. Jadi di situ memang kalau aja negatif materi aku patenono. Abdu ilayya wala tungzarun. Jangan ditunda. Niki anu niki pendekar lek niki nggih. Niki sing ngomong pendekar, lek gak ngene gak wani rek nggih. Soalnya wis mayoritas pada saat itu. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Jikapun kalian kemudian tidak mau kuaja atau menghindar atau mengo niku napa? Ya, berpaling. Fama sa'altukum min ajrin. Sungguh aku sama sekali tidak meminta upah dari dakwahku ini. Nah, ini berarti ada tudingan kepada Nabi Nuh pada saat dia dakwah itu golek duit. Nggih. Golek profit. Dituduh seperti itu. Yang paling kowe golek duit cara ngono nggih. Nah, sehingga kemudian Nabi Nuh itu langsung mengatakan, aku gak golek ujr, aku gak golek upah, aku gak golek sanggup, mana sekedar amplop. Ya. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya upahku itu ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mental dai, mental wong sing ngajak-ngajak ning kuwi. Ya. Jadi in ajriya illa 'ala Allah. Jadi buku dari dai bu dalam arti menyampaikan 1-2 ayat berkaitan dengan dakwah dalam arti bil lisan. Jadi prinsipnya adalah in ajriya illa 'ala Allah. Itu satu. Berarti tidak ada istilah manites, ya. Apa manites itu? Mani apa istilah ini? Iki lah gak iso noto atine iki ku Masya Allah nggih. Akhirnya niatnya apa? Sa'altukum min ajrin. Ini golek upah dunia. Padahal itu dakwah. Nggih. Cara wong dakwah bil lisan, Bu Ustaz, Bu napa lah yang istilahnya itu prinsipnya adalah ini. Fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Lek cara arek ngopi ngono, ya ana sing apa jenenge? Sing nggawa sing iso ngelas nggih. Ana sing ngelas. Jadi jawabannya mudah. Fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Aku kan njaluk bayaran nang kon. Gak nutut kon bayar aku, Kak. Ya. Kayak ngelas anjat iki ono sing gawe sound system gak nutut kon bayar sistemku iki in ajriya illa 'ala Allah. Kon gak kuat bayar dakwahku iki. Karena apa? In ajriya illa 'ala. Itu prinsip orang dakwah. Jadi tidak ada sedikit pun di dalam ajaran agama kita kecuali pahala atau upah itu nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu. Lek wis dakwah ini insya Allah gak akan bermasalah. Sanggane iku enteng. Tapi kalau dakwah plus kepentingan, nah ini yang kemudian bermasalah. Itu kita benar-benar jauhi. Sehingga apapun bentuk dakwah kita, la iso tidak mengambil manfaat duniawi di situ, akan tetapi justru maka memberikan manfaat kepada orang lain baik secara duniawi atau ilmu. Karena kemarin saya sampaikan bahwa dakwah itu tidak hanya bil lisan, tapi bil ra'yi dengan pikiran, wabil af'ali dengan tingkah laku, ya dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Apapun bentuknya, jenisnya, prinsipnya kita sama. Apa itu? Fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala. Itu prinsipnya. Aku gak njaluk upah nang kuwi kabeh, tapi aku njaluk upah nang Gusti Allah jange ning akhirat.
Itu prinsipnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan diperintah siapa aku oleh Allah supaya aku tetap menjadi muslimin. Berarti tetap mulai yaunu ya ini kan jenenge istilah agama lain muslim. Lek jama'i muslimin. Lek ayat yang lain tadi itu ummatan wahidah. Apa itu muslim? Jadi ya yaunu ya ini satu istilah, yaitu apa? Dinul Islam. Ini sejarahnya begitu. Berarti kalau ada din-din yang lain, berarti din-dinan. Din-dinan berarti ya. Tidak ada inad dina indallahi Islam. Wis kanok maneh iki sejarahnya agama ngono. Ojo ngomong saiki sik apa wis kari-kari iki Kang. Zaman Nabi Nuh 2000 tahun. Ibaratnya sik nom-nome menungso saat itu. Itu sudah Nabi Nuh wa ma umirtu. Ingat, ini ucapannya Nabi Nuh loh ya. Lek kalamullah ya Al-Qur'an. Cuman iki Nabi Nuh, ucapannya Nabi Nuh dhewe. Ngoten nggih. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintah supaya menjadi bagian dari umat Islam, minal muslimin. An akuna, supaya aku Nabi Nuh minal muslimin tetap ngecoli agama iki. Sapa iku? Agamane mbah-mbahe. Sapa mbah-mbahe? Ya Nabi Idris, Khanuh. Mbah maneh sapa? Syis. Mbah maneh ya gak ono maneh menungso sak durunge kecuali Nabi Adam alaihis dibalekno maneh muslimin. Terus apa jawab mereka? Fakazzabuhu fanajjainahu wa man ma'ah. Tetap saja mereka bedi angel, fakazzabuhu, mereka mendustakan. Iki wis akut, wis kronis, wis akut, wis gak gelem. Ini masih sedikit ya, masih banyak sebenarnya ini tentang keakutan mereka itu. Saya tambah sedikit lagi keakutan mereka. Biar dakwah awak dhewe gak kapukan ngono Kak ya. Cek gak purian ngono ya. Dudi pore. Kepro diomongnya gak langsung ae kemudian pore. Jare kate niru Nabi Nuh. Jadi cek tahan banting ketika berdakwah ngoten lho. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Inni lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian nadhirun, pembawa peringatan, mubinun yang nyata. Alla ta'budu illallah. Jangan sekali-kalian kalian menyembah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sesungguhnya aku khawatir, takut atas kalian tentang azab yang sangat pedih. Yaumin, adab suatu hari, alimin, di mana azab itu sangat pedih. Lah sing dikur mang napa? Azab napa? Iku mang azabun azimun. Iki ganti siji azabun yaumin alim. Alim niku lek cara wong dicubit niki fisiknya lara. Alim itu pedih, lara. Artinya siksa akhirat, siksa anu iku tidak hanya ruhiyah, tapi secara fisik. Alimun berarti menyentuh. Menyentuh fisik, rasa sakitnya itu. Azab yaum alim. Tetap di dalam surat Hud ini penuh kasih sayang beliau. Tadi demikian juga di surat Yunus juga penuh kasih sayang. Akhafu alaikum azab yaumin alim. Faqala al-mala'. Kemudian ada kepala suku yang mengatakan alladzina kafaru. Nah, ini kepala suku yang kafir. Min qaumihi. Ma naraka illa basharan mithlana wa man naraka ittaba'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Wah, ini tambah penghinaan iki.
kepala suku mereka yang dari golongan kafir, ingkar berarti golongan yang ingkar, itu mengatakan bahwa manaraka illa basyaram mithlana, kami tidak melihat, naro lagi, ro'a lagi, berarti ada sisi subjektivitas. Ro'a biasanya yakin itu siddiq, qad saddaqta ar-ru'ya, saddaqnya. Kalau seperti ini dengan korinah sifat mereka, itu subjektivitas, pandangan yang subjektif. Manaraka, kami tidak melihat munuh illa basyaram mithlana, podo ae no. Kamu menungsa podo ae bapak dewi. Gitu. Wa manaraka, dan kami tidak melihatmu, naruh lagi. Ittaba'aka, orang-orang yang mengikutimu, illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi, kecuali orang-orang yang rendah di antara kami. Berarti rendah ekonomi ini, rendah pikire, rendah. Wong bodoh-bodoh, wong marat-marat, wong elek-elek. Wong sing gak duwe jabatan blas. Al-aradil itu ya orang-orang jelata ya, rakyat jelata. Lah buktine no sing melok kon niku ya wong sing marat-marat kuwi. Gitu. Wong badir rai, badi iku napa sih maneh? Wong gunungan, lembah. Lek cara saiki ngono, cah sing gak kena pendidikan. Cah sing ora tau mangan sekolah itu ya. Badiyar rai. Jadi niki kalimat ngenyek. Jadi orang-orang eksekutif, orang-orang legislatif, orang-orang petinggi, pejabat, orang yang berderajat, ekonomi sebagainya, gak kena belas, malah sing kena diajak niku rakyat jelata dan saya ubadiyah ra'yi dianggap sebagai orang yang bodoh, tidak berpendidikan. Masya Allah. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadzukum kadzibin. Lek menurut kami tuh enggak apa sih kelebihanmu itu. Ya. Ma nara lakum alaina, lagi-lagi nara. Berarti ada apa? Melihat secara subjektif. Ma nara alaina ma nara lakum, kami tidak melihatmu alaina min fadlin, ada keutamaan. Apa kelebihanmu itu? Tunjukkan. Bahkan kalau menurut kami, bal nazunnukum, menurut kami, zon, dugaan kami, kadzibin, gorokon getabrus. Dan saya bukan kadzibin itu takdzib, kadzib ya bohong, dusta, lek cara embongan, belgedes. Ya, iki ucapannya kan nemen iki mentolo cara iki. Ya, mentolo, angel, itu angel maneh kira. Ya. Bal nadzunnukum kadzibin. Masyaallah. Ini penghinaan. Dan yang ngomong itu betul orang kecil ini. Mala itu pimpinan, pembesar di antara mereka. Satu, diremehkan bahwa kau enggak ada bedanya dirimu ini dengan diriku. Yang kedua, kamu ya manusia biasa. Kamu jadi tiadalah rasul, biasanya rasul ulul azmi, Nabi Nuh dan sebagainya itu seringkali kemudian diilokno ngeten. Padha ae. Padha-padha menungsone. Termasuk yang paling sering itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi illa basyara, menungsa wis duwe kulit ini iki. Biasa-biasa aja. Itu penghinaan yang luar biasa itu. Artinya mereka seakan-akan tidak mengindahkan adanya nabi dan rasul. Basyar, menungso biasa. Padahal innahul basyar laisa kamislil basyar. Sesungguhnya memang dia manusia, tetapi gak podo manusia kawak dhewe iki. Beliau yang makan, kita juga makan, tapi beda makannya. Iya kan? Beliau juga sabar, kita juga sabar, tapi tingkatannya beda. Wingi kula ngaji nang ngene Mas Indra itu, Nabi itu loman, awak dhewe ya loman. Cuma sedikit bedane. Lek Nabi ku dijaluki wong teko ya
ja'u wa sa'alu, ada beberapa orang Ansor datang kepada Rasulullah SAW, fasa'aluhu, meminta sedekah kepada Rasulullah. Ingat, yang meminta bukan orang satu, orang banyak. Fa'atahu, dikasih semuanya sama Rasulullah. Toko maling nih. Faja'u fasa'alu, datang kepada Rasulullah, meminta sedekah kepada Rasulullah. Fa'atahu, dikasih lagi Rasulullah. Sampai entek tangannya, kan belas ke pawon yo karo, ke bale yo karo. Sampai wicanten ngeten. Seandainya ada sesuatu pun yang baik, satu aja yang baik, harta yang kumiliki, ini saya berikan untuk semuanya kepada kalian. Aku gak eman. Kanjeng Nabi ya loman, awake dhewe ya loman. Tapi awake dhewe engko lek ana wong teko njaluk, teko. Ude iki. Roket biasa. Kita ana wong amin ae ditutup kok lawange. Iya toh? Masya Allah. Ya loman, cuma gak podo. Laisa kamislil bashar, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Yo sabar, Nabi sabar, kita yo sabar, tapi sabarnya gak podo. Yo mangan tapi mangan gak podo, dalam arti apa ya? Ada kualitas pada sosok nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya kalau penjenengan ngaji ngeten iki kan ben tahan banting tau. Nek cara iki masalah dakwah, masalah nyebarno agama, nyebarno ilmu, ngajak-ngajak ngaji, ngajak-ngajak taklim, ya kudu sabar. Ya engko lek wong jenenge ajak-ajak niku kan macem-macem. Kadang diajak ngaji, waduh, ojo ngaji rek. Berat. Kitab kuning berat. Aku krungu kitab iku berat. Ya ta? Golek ngaji sing enak ngono. Ngaji enak, kurang enak ya apa sih rek? Ngaji kon rokokan gak popo. Ya ta? Ono ngaji koyo ngene iku. Ngaji ambek rokokan ya gak popo, ambek apa jenenge ambek turu-turu ya gak popo. Ambek sembarang ambek lain-lain gak popo. Kowe turu mulai pertama sampai mari jange sampai esuk gak popo. Kurang enak ya? Ya Allah. Ya sing ngono iku lha wong jenenge wedak wong ngono kadang yo sik kurang terus sik kurang ae. Waduh gawe enak pas pidatone yo kadang yo ngono ya ta. Waduh gak cocok jare is ya apa maneh jenenge wong wedak. Wis alhamdulillah termasuk rada enteng lah nang awake dhewe koyo ngene iki ya apa Nabi Nuh iki. Sampai dikonokno bareng kowe. Masyaallah. Iku kan panutan bagi kita nggih dalam berdakwah kudu sabar. Sebagaimana Nabi Nuh menghadapi kaumnya disebut sebagai orang kadzibin. Itu dulu mungkin Mas Asik ya. Karena ini masih banyak. Kita buka dialog aja dulu.